Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok memastikan tidak ada masalah pengiriman sampah dari Jakarta ke tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang, Bekasi. Ahok menyatakan pemerintah DKI sudah bekerja sama dengan Polda Metro Jaya jika terjadi aksi penghadangan atau ancaman terhadap truk pengangkut sampah menuju TPST Bantar Gebang, Bekasi. Perjanjian kita dengan Bekasi itu minimal sekian, berarti minimal bisa maksimal berapa. Kita sambil tunggu insinerator, ya kita masuk ke sana. Saya kira nggak ada masalah, kita udah kerja sama Polda. Siapapun yang menghalangi, ya kita kalau dia kriminal, mengancam dengan golok, ya kita tangkap. Karena sopir-sopirnya diancam dengan golok sebagian gitu lah. Akibat musim kemarau berkepanjangan, warga di 13 kecamatan di Gunung Kidul, Yogyakarta mengalami krisis air bersih. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Mima, Nusa Tenggara Barat. Puluhan warga mengantri air bersih di sepanjang jalan setiap harinya. 13 kecamatan yang dinyatakan masuk dalam darurat kekeringan diantaranya kecamatan Rongkop, Panggang, Giri Subo, dan Saptosari. Menurut Kepala BPBD Gunung Kidul, Budi Harjo, status siaga darurat kekeringan ini ditetapkan sejak bulan Agustus hingga akhir November. Selama status darurat kekeringan ini, BPBD dan Dinas Sosial menyalurkan bantuan air sebanyak 255 tangki air berkapasitas 6.000 liter ke wilayah yang mengalami krisis air. Meski demikian, warga mengaku intensitas dropping air yang dilakukan pemerintah masih kurang mencukupi kebutuhan di musim kemarau. Sementara krisis air bersih juga melanda sedikitnya 7 kecamatan di Bima, Nusa Tenggara Barat. Antrean jerigen warga tampak mengular hampir di sepanjang jalan. Warga mengaku sudah biasa rebutan untuk mendapatkan air. Warga berharap jatah air dari pemerintah dapat ditambah demi terpenuhinya kebutuhan air warga sehari-hari. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Puluhan orang dan berbagai jenis narkoba terjaring aparat dalam razia narkoba di Kampung Aceh, Kepulauan Riau. Razia dilakukan karena kawasan tersebut disinyalir sebagai sarang narkoba. Satu persatu rumah yang berada di Simpang Dam, Kampung Aceh digeledah petugas Dit Narkoba dan Sat Narkoba Polda Kepulauan Riau. Tidak tanggung-tanggung, petugas berhasil menangkap 25 orang yang diduga sebagai pengguna dan pengedar narkoba. Selain itu, belasan mesin jackpot, permainan gelanggang permainan, serta belasan senjata tajam disita petugas. Ke-25 orang yang diamankan langsung menjalani tes urin. Hasilnya, semua positif mengkonsumsi narkoba. Sementara 4 orang diantaranya diduga sebagai pengedar karena saat ditangkap ditemukan beberapa paket sabu dan ganja beserta alat hisapnya. Sebanyak 21 orang dibawa ke Polresta Barelang untuk diperiksa, sementara 4 orang yang diduga pengedar menjalani penyidikan di Bit Narkoba Polda Kepulauan Riau. Kampung Aceh atau Kampung Simpang Dam dikenal sebagai kampung narkoba di Batam. Dalam 1 tahun kampung ini telah 4 kali digerebek. Tiga narapidana yang divonis hukuman mati terkait kepemilikan 20 kg sabu dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tanjung Balai ke Lapas kelas 1A Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara. Ketiga terpidana mati yang dipindah yakni Halim Nasution, Guntur, dan Didit Prasetyo. Ketiganya telah divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada 23 September 2015 karena terbukti menyelundupkan 20 kg sabu dari Malaysia. Dengan dikawal ketat aparat kepolisian, seluruh barang bawaan ketiga terpidana diperiksa untuk mengantisipasi adanya benda berbahaya. Menurut Kepala Lapas kelas 2B Tanjung Balai, Rudit Arminanto, pemindahan ketiga terpidana mati ini untuk menjaga keamanan lapas. Sebab terpidana mati harus mendapat penanganan khusus dan ditempatkan di lapas yang lebih besar. Pasca vonis hakim, ketiga terpidana mati ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait vonis mati yang dijatuhkan. Air tersebut, beberapa kendaraan mogok dan arus lalu lintas dialihkan. Guyuran hujan yang cukup deras berlangsung sejak pukul 10 hingga pukul 11 pagi tadi. Namun hujan yang sudah lama dinanti warga Jakarta ini membuat 2 ruas jalan di Jakarta tergenang, seperti ruas jalan dari Pejompongan menuju Manggarai. Pengemudi terpaksa memperlambat laju kendaraan mereka. Genangan air setinggi 20 hingga 30 cm juga terjadi di kawasan underpass Dukuh Bawah. Meski demikian, para pengendara tetap melaju sembari berhati-hati. Drainase yang buruk menjadi sebab utama genangan di kedua ruas jalan tersebut.
Jika kondisi drainase tetap memburuk, Jakarta dipastikan banjir di musim penghujan mendatang. Kita beralih ke informasi politik. Pemirsa, islah Partai Golkar belum mencapai titik final meski kedua kubu sudah berkantor di DPP Partai Golkar. Agung Laksono tetap menempuh jalur hukum karena jalur mediasi masih buntu. Perjalanan islah Partai Golkar belum menemukan titik temu antara kedua kubu. Setelah ditemukan dalam silaturahmi nasional pekan lalu, kedua kubu sepakat islah dengan berkantor bersama di DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta Barat. Namun langkah islah dengan berkantor bersama belum menegaskan mekanisme penyatuan dua kubu. Kubu Agung Laksono pun memilih tetap melanjutkan kasasi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah, jalur hukum itu hanya tinggal satu. Karena untuk pengadilan PT-UN itu sudah inkrah di Mahkamah Agung, yang hasilnya Anda ketahui bahwa tidak ada satu kubu yang menang. Ya, Riau juga tidak disebut-sebut. Bali tidak dinyatakan ditolak untuk disahkan, Jakarta dicabut, Riau juga tidak disebut-sebut. Jadi tidak ada sesuatu yang ditetapkan. Lalu satu-satunya adalah Jakarta Utara. Ini yang saya kira ini yang belum inkrah. Wakil Presiden Yusuf Kala meminta agar kedua kubu menemukan formula islah. JK menilai islah bisa dituntaskan dengan kesepakatan munas bersama. Itu tentu didahulukan dulu dialognya, persetujuannya, perdamaiannya. Kalau selesai ada perdamaiannya itu bisa menjadi keputusan nanti setelah itu rapat munas biasanya kan untuk mengukuhkan apa. Geliat islah dua kubu Partai Golkar mulai tampak saat Mahkamah Agung memutus tidak memenangkan satu kubu. MA menyatakan SK Agung Laksono harus dicabut dengan catatan kepengurusan baru dihasilkan dari kesepakatan dua kubu. Namun hingga saat ini, kedua kubu belum sepakat untuk bersatu dalam kepengurusan yang sah. Tim Liputan Metro TV. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan pemeriksaan secara maraton kepada para tersangka dan saksi kasus suap Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho kepada anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. Ajib Syah dari Partai Golkar dan Kamaludin Harahap dari Partai Amanat Nasional adalah 2 dari 5 saksi yang paling lama diperiksa KPK. Penerimaan hak itu hak interpelasi dana itu dipakai buat pileg itu Pak. Kita hanya sebagai saksi untuk kasus Pak Gatot. Bapak kan ditetapkan tersangka kemarin. Iya kan kemarin Anda ditetapkan sebagai tersangka. Informasinya ada aliran ke Bapilu Partai Golkar Pak untuk Anda pileg kemarin Pak. Tidak bohong. Tidak bohong. Jadi yang benar gimana Pak? Bisa disampaikan sedikit? Itu tidak ada ya. Komentarkan dikit aja Pak. Tadi udah sama penyidik udah jelaskan ya. Minimal berapa pertanyaan hari ini? Itu nggak usah substansi pertanyaan. Ada 10-20? Ajib Syah, anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 yang kini menjabat Ketua DPRD, tidak berkenan menjawab pertanyaan wartawan terkait substansi kasus yang membelitnya. Aksi tutup mulut juga dilakukan Kamaludin Harahap, rekan Ajib yang menjadi tersangka untuk kasus yang sama. Waduh, udahlah tanya itu lah sudah. Sehat, alhamdulillah sehat. Duitnya berapa yang diterima dari Pak Gatot? Apa pula ada terima? 300 Nggak ada. Ajib Syah, Kamaludin Harahap, Haidir Ritonga, Saleh Bangun, dan Sigit Pramono Asri dari 4 partai politik yang berbeda telah menjadi tersangka sejak Selasa lalu. Kelimanya dituduh menerima suap sejak tahun 2012 hingga 2015 dari Gubernur Sumut kala itu, Gatot Pujo Nugroho. KPK mengatakan pemeriksaan para tersangka secara maraton ini untuk mengungkap keterlibatan puluhan anggota DPRD Sumatera Utara lainnya. Tim Liputan Metro TV.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Diduga akibat hubungan arus pendek listrik, 15 lapak penjual kayu di Pulau Gadung, Jakarta Timur, Sabtu pagi terbakar. Api dengan cepat merambat sehingga petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Kobaran api dengan cepat melalap sebanyak 15 lapak penjual kayu di Jalan Raya Bekasi, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi sempat kesulitan memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya lapak-lapak penjual kayu tersebut, namun diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik hingga menyambar ke 15 lapak lainnya. Sementara akibat musibah ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.